Pesantren sejak lama menjadi wajah khas pendidikan Islam di Indonesia. Tetapi perlu dipahami bahwa kemunculan pesantren pada awalnya tidak hanya karena kebutuhan spiritual, melainkan juga karena alasan ekonomi. Dahulu, sekolah formal sangat mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Pendidikan modern yang dibawa oleh Belanda hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan, pejabat, atau orang kaya. Maka bagi masyarakat kecil yang ingin anak-anaknya tetap memperoleh pendidikan dan akhlak baik, pesantren menjadi pilihan utama. Biayanya murah, bahkan seringkali hanya mengandalkan gotong royong dan sumbangan masyarakat sekitar. Para kiai mendirikan pondok sederhana di samping masjid, menerima santri dari berbagai daerah tanpa memungut biaya besar. Disinilah akar sosial pesantren terbentuk, sebagai lembaga pendidikan rakyat yang lahir dari keikhlasan dan kebutuhan umat. Sejarah pesantren di Indonesia memang panjang, mengakar sejak masa penyebaran Islam di abad ke-15 hingga ke-11. Para ulama yang datang dari Timur Tengah dan Gujarat membawa tradisi belajar Islam yang kuat, lalu menyesuaikannya dengan budaya lokal. Di pesantren, para santri tinggal bersama kiai, belajar kitab-kitab klasik, dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh kedisiplinan. Sistemnya pun khas, dengan metode bandongan dan sorogan, yang menekankan pada pemahaman teks-teks agama. Tradisi ini menumbuhkan rasa hormat kepada guru dan melatih kemandirian santri. Namun, meskipun pesantren lahir dari semangat kesederhanaan dan keikhlasan, seiring waktu muncul perbedaan arah antara pesantren yang benar fokus pada pemurnian ajaran Islam dengan pesantren yang terlalu menonjolkan budaya dan kearifan lokal. Pesantren yang baik adalah pesantren yang menekankan pada pemurnian akidah, menjaga kemurnian tauhid, serta memberantas segala bentuk tahayul, bidah, dan khurafat yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Pesantren seperti ini memahami bahwa inti pendidikan Islam bukan hanya menghafal kitab, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pesantren semacam ini bisa dilihat pada Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, pesantren-pesantren Muhammadiyah, dan pesantren berbasis Islam Sunnah di berbagai daerah. Mereka mengajarkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, menanamkan disiplin tinggi, dan mengajarkan santri berpikir rasional serta bertanggung jawab. Santri didorong untuk berani bertanya, berdiskusi, dan berijtihad dalam batas-batas syariat. Meskipun jumlah pesantren seperti ini masih tergolong sedikit dibanding pesantren tradisional, tetapi pengaruhnya terhadap kebangkitan pendidikan Islam modern sangat besar. Sebaliknya, banyak pondok pesantren berbasis Islam tradisional yang kini menuai kritik keras dari masyarakat. Bukan karena ajaran Islamnya, tetapi karena praktik dan sistem yang berjalan di dalamnya sudah terlalu dipengaruhi oleh budaya lokal dan struktur sosial yang feodal. Pesantren semacam ini sering menekankan ritual, ngalap berkah, atau mencari ridho kiai secara berlebihan hingga santri tidak lagi berani berpikir kritis. Hubungan antara kiai dan santri terkadang bergeser dari hubungan guru-murid menjadi hubungan penguasa dan pengikut. Dalam sistem seperti ini, ucapan kiai dianggap mutlak benar, meskipun terkadang tidak sejalan dengan nash Al-Quran dan Sunnah. Tradisi ini melahirkan ketaatan buta yang menjauhkan pesantren dari semangat ilmu yang sejati. Lebih parah lagi, beberapa pondok tradisional juga menunjukkan gejala eksploitasi terselubung. Santri disuruh bekerja berat di sawah di proyek pembangunan pondok atau membantu usaha pesantren tanpa kejelasan tujuan pendidikan yang mendidik. Semua dibungkus dengan alasan ngabdi dan melatih kemandirian. Padahal dalam praktiknya lebih menyerupai pemanfaatan tenaga murah. Ada juga kasus di mana kekerasan fisik, perundungan, dan pelecehan terhadap santri dibiarkan karena dianggap bagian dari proses pendidikan atau bentuk ujian kesabaran. Pandangan yang keliru ini jelas bertentangan dengan nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Beberapa kasus di dunia pesantren belakangan memperlihatkan sisi kelam yang tidak bisa ditutupi lagi. Kasus pencabulan oleh oknum pengasuh pesantren, kekerasan fisik, hingga gedung asrama yang ambruk akibat kelalaian menunjukkan lemahnya manajemen dan pengawasan di sejumlah pondok. Santri yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Kasus-kasus seperti ini membuat masyarakat ragu untuk mempercayakan pendidikan anak mereka ke pesantren. Citra pesantren yang dulu identik dengan kesucian dan ketulusan, kini mulai ternoda oleh perilaku segelintir oknum dan sistem yang tidak transparan. Meskipun demikian, tidak adil jika seluruh pesantren disamaratakan.
banyak pesantren yang tetap istiqamah menegakkan ajaran Islam yang lurus dan bersih dari praktik-praktik menyimpang. Pesantren Gontor misalnya, telah berhasil membuktikan diri sebagai model pesantren modern yang menggabungkan disiplin, ilmu agama, dan wawasan dunia. Para santrinya dilatih untuk hidup mandiri, mampu berbicara di depan umum, dan berpikir logis tanpa meninggalkan adab kepada guru. Begitu pula pesantren Muhammadiyah dan pesantren-pesantren sunnah yang menolak tahayul dan bidah, mengajarkan Islam berdasarkan dalil yang sahih, serta menanamkan semangat berdakwah dengan ilmu. Di pesantren semacam ini, santri tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga calon pemimpin yang siap berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, pesantren-pesantren semacam ini masih kalah banyak dari pondok tradisional yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih tua. Karena itu, tantangan terbesar dunia pesantren saat ini adalah bagaimana melakukan reformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Pesantren tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu. Dunia telah berubah, dan sistem pendidikan Islam pun harus beradaptasi. Pesantren perlu memperkuat manajemen, memperhatikan kesejahteraan santri, serta menegakkan sistem pengawasan internal agar tidak lagi terjadi kekerasan dan pelanggaran. Pemerintah pun harus lebih aktif melakukan pembinaan, bukan sekadar membiarkan pesantren berjalan sendiri tanpa standar keamanan dan kualitas pendidikan yang jelas. Kritik terhadap feodalisme di pesantren harus dijawab dengan reformasi budaya. Kiai tetap dihormati, tetapi tidak diposisikan sebagai figur yang tak boleh dikritik. Santri harus diajarkan untuk menghormati dengan akal sehat, bukan takut tanpa alasan. Islam sendiri tidak melarang berpikir kritis. Justru Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir dan meneliti kebenaran. Maka pesantren yang ideal adalah pesantren yang menumbuhkan adab sekaligus nalar ilmiah, yang mengajarkan santrinya berdialog dan mencari hikmah tanpa mengkultuskan manusia. Selain aspek moral dan manajerial, pesantren juga perlu memperhatikan aspek fisik dan kesehatan lingkungan. Banyak pesantren masih minim fasilitas kebersihan, kamar santri sempit, dan sanitasi yang buruk. Kondisi seperti ini sering menyebabkan santri terkena kutu, penyakit kulit, atau infeksi karena lingkungan tidak higienis. Padahal, kebersihan adalah bagian dari iman. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang bersih, rapi, dan menenangkan, bukan sekadar tempat tinggal seadanya. Kedepan, reformasi pesantren juga harus mencakup perbaikan infrastruktur agar para santri dapat belajar dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Tidak kalah pentingnya, pesantren juga perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di era digital seperti sekarang, santri tidak bisa terus dijauhkan dari gadget dan media sosial. Yang perlu dilakukan adalah pengawasan dan pembimbingan agar teknologi digunakan secara positif untuk berdakwah, belajar, dan memperluas wawasan. Pesantren seharusnya menjadi pusat pembentukan generasi Islam yang cerdas digital, bukan justru menutup diri dari kemajuan. Dengan pengawasan kiai dan guru, santri bisa diajarkan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, menghindari konten negatif, dan menjadikannya sarana dakwah modern. Pada akhirnya, meskipun menghadapi banyak cobaan dan tantangan, pesantren tetap dibutuhkan di Indonesia. Ia masih menjadi benteng moral dan penjaga nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi yang kian deras. Namun, agar perannya tetap relevan, pesantren harus berbenah total, baik dalam sistem pendidikan, manajemen, maupun budaya internalnya. Pesantren masa depan harus mampu mencetak generasi Muslim yang mandiri, berilmu, berakhlak, serta memiliki semangat wirausaha. Santri tidak cukup hanya pandai membaca kitab, tetapi juga harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, berkontribusi di masyarakat, dan membawa pesan Islam yang rahmatan lil alamin ke ranah kehidupan nyata. Reformasi pesantren bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi memperbaiki tradisi agar sesuai dengan tuntunan Islam yang murni. Pesantren harus kembali menjadi lembaga yang benar-benar mendidik jiwa dan akal, membersihkan akidah dari tahayul, menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan keselamatan santri, dan menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan nilai ilahi. Jika semua itu dilakukan, pesantren akan kembali bersinar sebagai pelita ilmu dan moral bangsa, tempat lahirnya generasi Muslim yang kuat, beriman, berilmu, dan berdaya.